Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya mencoba mengenangkan beberapa tokoh-tokoh besar, dan ternyata para tokoh besar itu mengalami pengalaman yang bukan hanya penuh sukacita. Bahkan banyak para tokoh besar itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Paling tidak, tokoh-tokoh itu mengalami dipenjarakan. Kita ingat Bung Karno pernah dipenjarakan berkali-kali. Juga Nelson Mandela dipenjarakan sampai 27 tahun. Tapi juga kita ingat seperti misalnya Santo Paulus, dia juga mengalami penjara, kehidupan dipenjarakan karena pemberitaan tentang Yesus Kristus. Tetapi juga Yohanes Pembaptis dan tentu Yesus sendiri. Memang Yesus tidak dipenjara tetapi mengalami penderitaan yang luar biasa bahkan sampai wafat di kayu salib. Justru penderitaan itulah yang kemudian menjadi kenangan yang menyelamatkan. Yang disebut sebagai memorare passionis, kenangan akan penderitaan. Dan ternyata apa yang dianggap penderitaan besar itu bagi para tokoh besar itu justru anugerah yang mengubah hidup mereka. Dan memang benar kemudian bahwa kita bahagia atau menderita sebetulnya tidak ditentukan oleh sesuatu yang di luar diri kita. Memang di penjara tidak mudah dan bisa membuat kita menderita, tetapi banyak juga di antara mereka yang bisa justru menggunakan kesempatan itu untuk mengenali diri lebih dalam. Dan kemudian ketika dia keluar dari penjara, dia menjadi orang yang stronger, better, and wiser. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik, dan juga menjadi lebih bijaksana. Maka sebetulnya derita itu tergantung kita. Dan derita itu bisa menjadi positif atau negatif tergantung bagaimana kita mengartikannya. Banyak surat-surat Paulus yang ditulis dari dalam penjara. Dan itu menjadi kenangan yang menyelamatkan banyak orang. Kita juga mendengar tokoh-tokoh besar seperti Soekarno yang kemudian terus menggelorakan semangat juangnya kendati dia di dalam penjara di balik jeruji besi. Itu artinya kalau kita menderita, seringkali justru itu menjadi kesempatan untuk menemukan rahmat Tuhan yang bisa mengubah seluruh hidup kita. Dan kenangan akan derita itu yang justru dikenang oleh banyak orang dan menjadi inspirasi. Karena bisa mengubah hidup kita. Karena menunjukkan apa yang sungguh penting yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Rasul Paulus jelas, dia bisa menanggung semua derita, termasuk kehidupan dalam penjara, karena cinta akan Yesus Kristus. Nah, yang perlu kita temukan adalah motivasi yang berani membuat kita mengambil resiko untuk mengalami derita itu. Paulus jelas dia menanggung segala-galanya karena Kristus. Nah, kalau kemudian hidup dikaitkan dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan perjuangan nilai-nilai yang sungguh-sungguh luhur, maka penderitaan itu menjadi relatif. Bahkan seringkali penderitaan menjadi berkat. Karena ternyata setiap mujizat itu hanya mungkin terjadi atas penderitaan. Doa-doa yang dijawab yang luar biasa biasanya atas dasar kesesakan.
Mujizat itu muncul karena menjawab persoalan besar yang kita hadapi. Kalau tidak ada persoalan besar, seringkali kita tidak menganggapnya menjadi mujizat. Yang sebetulnya sesederhana apapun yang kita alami adalah mujizat Tuhan. Maka mengalami derita bisa membuat kita bertumbuh, tetapi juga bisa membuat kita hancur. Dan akhirnya pilihannya tetap ada pada kita. Kalau melihat tokoh-tokoh besar yang mengalami derita besar itu, nampak bahwa penderitaan bisa diartikan sebagai momen rahmat yang justru mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih bijaksana. Maka penderitaan akan selalu ada, tetapi kemudian kita bisa mengartikannya menjadi positif atau negatif. Dan tergantung kepada kita. Tetapi di luar itu semua berarti sebetulnya kita lebih kuat dari semua penderitaan yang ada. Bisa juga kita selalu mentransendensi derita itu. Apapun penderitaan kita, sebetulnya kita lebih kuat. Dan apapun penderitaan kita sebetulnya selalu bisa mengatasinya. Dan kemudian mengubahnya menjadi rahmat yang patut kita syukuri. Dan itu berarti bahwa kita tidak wajib menderita. Karena itu tergantung pada pilihan kita. Pilihan bagaimana kita mengartikannya. Derita yang Anda alami adalah sebuah kenyataan. Tetapi kalau kita bisa mengalaminya dengan rasa syukur, maka derita itu menjadi kesempatan yang membuat kita makin kuat, makin bijaksana, dan makin baik. Tetapi kalau derita itu kemudian kita tekuni dalam pikiran yang seolah-olah itu hanya satu-satunya yang membuat kita tidak bisa bergerak, dan kemudian kita mulai menyalahkan orang lain, ya kita menderita dua kali. Menderita karena penderitaan itu sendiri, dan ditambah dengan pikiran kita yang lebih membuat penderitaan itu semakin berat, semakin penuh dengan drama. Lalu yang kita peroleh hanya penderitaan yang dua kali lipat. Maka mari kita berani belajar dari para tokoh besar itu yang mengalami segalanya, menjalaninya sepenuh hati, hidup sepenuhnya, dan kemudian tetap bisa menemukan rahmat Tuhan di dalam setiap peristiwa, termasuk penderitaan yang mereka alami. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Terutama kalau kita percaya akan rencana Tuhan yang terjadi lewat setiap peristiwa yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih bijaksana, tergantung bagaimana sikap kita menghadapi derita dan selalu mengandalkan Tuhan dan percaya penuh kepada rancangannya. Karena bagaimanapun, setiap peristiwa di dalam hidup kita tidak pernah lepas dari tangan Tuhan yang terus membimbing kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih bermakna. Maka dalam suka dan duka, menderita atau bersyukur, kita tetap ada di dalam Tuhan. Dan kita tetap bisa mengatasi apapun juga, karena Tuhan bersama kita. Kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan menjadi lebih baik. Maka saudara-saudari terkasih, jangan kalah oleh derita, karena kita lebih besar, lebih kuat dari penderitaan kita. Dan kita bisa mengubah penderitaan itu menjadi berkat bersama dengan tangan Tuhan yang menuntun dan membimbing kita. Maka, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.